Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat terkasih dengan firman Tuhan pada minggu ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara bisa mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ketiga setelah Epifanias diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan bahan bacaan diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai 20 dengan tema kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin kita sudah pernah mendengar atau membaca ilustrasi khotbah tentang pakaian baru ini, di mana ada dua orang pria yang sedang bercakap-cakap sehabis mereka menjalani atau menjadi orang Kristiani yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam sebuah retreat Naposo baru-baru ini. Yang satu adalah orang miskin tapi cukup berandal dan tidak begitu pedulilah dengan ibadah dan Allah. Sedangkan yang satunya orang yang cukup berada dan juga seorang yang sangat-sangat religius. Setelah mereka masing-masing memberikan kesaksian tentang pertobatan mereka yang barusan mereka lakukan, yang berlatar belakang religius ini bertanya kepada rekannya yang berandal ini. Dia berkata begini, bagaimana kau dapat langsung memberikan tanggapan terhadap Injil saat pertama kali kau mendengarnya, sementara aku memerlukan waktu yang lama, bertahun-tahun untuk melakukannya. Pria berandal dan miskin itu berkata, oh itu mudah saja saudaraku, katanya. Seandainya seseorang memberikan kepada kita masing-masing sebuah baju baru, maka aku akan langsung menerimanya dan langsung memakainya, karena semua bajuku yang lama sudah usang, sudah bau, dan juga tidak bisa dipakai lagi dengan baik. Sementara saya percaya bahwa kamu memiliki pakaian yang indah di lemarimu, dan belum tentu engkau akan memakai pakaian yang diberikan oleh sahabat kita tersebut. Begitu jugalah dengan keselamatan. Mungkin kau sudah puas dengan segala kebaikan yang telah engkau lakukan dan kau terima selama ini, sehingga kamu memerlukan waktu yang lama untuk mengerti bahwa kau sungguh-sungguh memerlukan pakaian keselamatan, pakaian kebenaran yang ditawarkan kepadamu oleh anugerah Kristus Yesus. Sementara aku sangat sadar dan sungguh-sungguh menyadari bahwa saya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, dan pasti masuk neraka. Karena itulah aku ingin sekali menerima pengampunan dan pengudusan dari anugerah Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, semua orang benar-benar perlu diselamatkan. Nabi Yesayas berkata bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor, dalam Yesayas 64 ayat 6. Dan mereka yang hanya sadar akan kemiskinan rohaninya yang tak ternilai harganya, menerima keselamatan yang luar biasa berharganya itu melalui iman di dalam Yesus Kristus yang akan diberi baju baru kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus,
harus kita akui betapa banyak orang-orang Kristen merasa baik, lebih layak dan sepatutnya masuk surga, atau merasa sudah ada tabungan kebaikan hatinya di surga, sehingga nanti dia merasa kemungkinan besar akan masuk surga. Akibatnya mereka sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih jahat dengan kebaikannya, sehingga mereka kemungkinan merasa bahwa mereka akan diterima dan layak masuk surga. Padahal saudaraku, sebaik apapun manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, seburuk apapun dan sejahat apapun manusia, Allah dapat menyelamatkannya. Itu dengan tema kemurahan Allah yang menyelamatkan, kita akan bersama-sama merenungkan khotbah firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, supaya kita betul-betul menyadari kemurahan, keselamatan, dan juga anugerah keselamatan yang diberikan Allah secara cuma-cuma bagi kita, yang kita terima dengan iman, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dan menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan dan juga sesamanya. Mari kita simak bersama. Yang pertama, hanya karena kemurahan Allah sematalah hamba-hambanya dan utusannya boleh melayani Tuhan. Saudaraku, sangat menarik untuk merenungkan firman Tuhan pada teks khotbah kita hari ini. Betapa tidak, Yunus mengalami pergumulan yang begitu hebat ketika memenuhi panggilan dan utusan Tuhan. Karena ketika dia diutus dan dipanggil Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan Niniwe, dia justru malah ke Tarsis. Pada saat mestinya dia menyusuri jalan dan lorong-lorong di kota besar itu, malah dia tidur nyenyak di sebuah kapal. Akibatnya saudara tahu bahwa Yunus mengalami pemenjaraan di perut ikan selama 3 hari. Dan ketika Tuhan memerintahkan agar ikan besar itu memuntahkan dia ke darat, Yunus sungguh menyadari bahwa Tuhan masih rindu dia untuk hidup. Sehingga saat Tuhan mengutus dia, saat Tuhan memanggil, dan saat Tuhan juga menghendaki supaya dia kembali menyatakan kebenaran firman Tuhan ke kota besar Niniwe, di mana Tuhan mengutus dan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah seruan yang kupirmankan kepadamu. Yunus melakukannya dalam ayat 2. Sekali lagi, Yunus melakukannya. Tapi saudaraku, sayang, walaupun dia memang sudah mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan karena dia melanggar, melawan firman Tuhan. Dan saat firman Tuhan kedua kalinya ini didengarnya, dia bangun dan dia melaksanakan misi itu. Tapi saudaraku, itu adalah misi setengah hati. Mengapa? Karena pertobatan Yunus, saudaraku, masih menyisakan kebencian dan dendam terhadap penduduk kota Niniwe. Dia mengingat bahwa kota ini pernah menyakiti hati bangsanya. Dan dia rindu sebagaimana bangsa Yahudi merindu agar kota Niniwe ini justru dihukum berat oleh Allah, ditunggang balikan dengan keras. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, di mana raja, para pembesar, dan juga seluruh penduduk kota itu bertobat dan mengalami pemulihan Allah. Dia tidak memperhitungkan itu, sehingga dia menjadi orang yang marah, kesal. Itu dikatakan dalam pasal 4 ayat 1. Padahal saudaraku, Yunus menyadari
bahwa Allah yang dilayanannya itu adalah Allah yang penuh kasih sayang, penuh kemurahan, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Dan itu diakuinya pada pasal 4 ayat yang kedua. Tapi saudaraku, sekali lagi, saudaraku, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, hamba Tuhan yang sedang kesal dan marah ini justru dilayani oleh Tuhan dan dipulihkan agar menjadi apa? Menjadi nabi yang bukan pendendam, tapi nabi yang penuh kemurahan hati. Dalam hal inilah kita, saudaraku, diingatkan oleh firman Tuhan ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang apapun, supaya saat kita diutus melakukan pelayanan apapun, jangan melakukan misi setengah hati, di mana kadang-kadang masih ada dendam, masih ada kebencian, kemarahan, dan pilih kasih. Buanglah itu. Tapi ingatlah, hanya karena kemurahan Tuhanlah kita melayani sebagaimana diungkapkan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Dan bukankah sebenarnya kasih Allah yang begitu besar, kemurahan Allah yang begitu luar biasa, yang tiada duanya, itulah yang kita mau sampaikan kepada semua umat. Baik itu yang kita senangi dan tidak kita senangi, orang-orang yang melawan, memberontak, orang-orang yang juga setuju, orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat. Tuhan rindu dengan kemurahannya semua orang melayani, tapi juga dicapai oleh firman Tuhan. Lakukanlah. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu sungguh menyelamatkan semua orang. Saudaraku, kasih Allah tidak terbatas. Sungguh amat besar, sangat besar, tiada taranya. Kemurahannya juga melebihi hidup, tiada duanya. Niniwe juga, saudaraku, adalah kota yang besar, berpenduduk besar. Ensiklopedia Alkitab menyebut kota Niniwe adalah kota kuno yang disebut kota yang luar biasa agung, ibu kota kerajaan Asiria purba. Tetapi dikatakan bahwa penduduk kota yang besar ini memiliki apa? Memiliki raja, penduduk, para pembesarnya adalah penjahat besar. Mereka terkenal dengan kekasarannya yang dijuluki dengan kota penuh darah. Tapi saudaraku, terhadap kota yang besar dan penjahat besar ini, Allah rindu penduduk ini, pendosa besar ini mendengar hukuman Allah yang besar jika tidak bertobat. Itulah sebabnya Nabi Yunus diutus ke sana, disuruh untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka. Dan saudara perhatikan, khotbah Yunus sangat-sangat pendek. Dalam ayat 4 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lamanya, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudaraku, herannya Yunus bukannya ditangkap, tidak dianiaya, tidak dikasari, dan juga tidak dikadalin oleh orang-orang yang haus darah ini. Tetapi justru mereka bertelut, mereka bertobat. Orang Niniwe justru menganggap serius akan firman Tuhan, akan penghakiman ilahi yang akan sebentar datang. Firman Tuhan katakan, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka justru memfokuskan iman mereka kepada Allahnya Yahudi, yakni Yahweh. Akibatnya, saudaraku, ada gerakan pertobatan massal secara
luar biasa kepada seluruh kota Niniwe. KKR Yunus yang pendek, yang singkat ini justru mentobatkan begitu besar terjadi di kota Niniwe. Setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan juga bertobat. Mereka berpuasa dan firman Tuhan katakan mereka memakai pakaian kabung. Saudaraku, tidak hanya rakyat, tetapi juga saat perkataan ini sampai kepada raja, di mana pertobatan penduduk sedang berlangsung. Raja juga meresponi peringatan akan Yunus ini. Dia menanggalkan jubah kebesarannya dan menggantikannya dengan apa? Kain kabung, dan dia duduk di atas debu abu. Saudaraku, tidak hanya itu. Dia sungguh-sungguh berkabung. Dia sungguh-sungguh melakukan pertobatan secara pribadi. Tidak hanya itu. Dia juga memerintahkan hal yang sama untuk dilakukan seluruh penduduk kota Niniwe. Dia menyerukan orang-orang Niniwe, termasuk segala ternak, kambing, domba, dan segalanya. Untuk apa? Untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ayat 7. Selain berpuasa, dia juga memerintahkan memakai pakaian berkabung. Semua juga mereka harus apa? Berseru pada Tuhan untuk bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Ayat yang ke-8. Saudaraku, kegerakan pertobatan menyeluruh ini sungguh luar biasa. Walau waktu yang diberikan oleh Tuhan hanya 40 hari, mereka gunakan dengan baik, yakni dengan menyesali diri, mengenakan pakaian kabung, duduk di atas debu abu. Mereka juga melakukan puasa, mereka mengenakan pakaian berkabung, tapi juga mengaku serta berseru, mengaku salah di hadapan Tuhan Allah Yahweh. Mengapa saudara mereka melakukannya? Dalam ayat 9 dikatakan, siapa tahu, kata mereka, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Luar biasa motivasi hati raja, para pembesar dan penduduk kota Niniwe yang besar ini untuk meninggalkan apa? Kejahatan mereka yang sudah digambarkan di atas. Karena mereka sungguh berharap akan Allah yang penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan yang besar itu yang akan mengampuni mereka. Dan puji Tuhan saudaraku, Allah Israel itu, Allah yang kita agungkan, muliakan itu, memang adalah Allah yang penuh rahmat, penuh kasih, penuh dengan belas kasihan. Dalam ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pertobatan Niniwe adalah pelajaran besar bagi kita tentang kemurahan Allah yang luar biasa besar, yang sanggup merubah hati manusia dan menyelamatkan satu kota besar dengan penduduk besar dan juga dengan dosa yang besar. Secara manusia tidak mungkin, saudaraku. Namun apa yang tidak mungkin bagi manusia justru mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya seperti tema kita yang sudah diungkapkan di atas, kemurahan Allah yang menyelamatkan sungguh nyata. Tidak hanya untuk semua orang, tapi pertama-tama juga untuk para hamba Tuhan, para pelayan, para utusan Tuhan, agar melayani dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati.
Bukan karena gagah, bukan karena hebat kita melayani, tapi hanya karena anugerah dan kemurahannya semata. Dan kita tahu bahwa itulah yang mau kita sampaikan kepada banyak orang. Dan saudaraku, ada banyak umat manusia, entah itu orang baik, entah itu orang jahat, entah itu agamawan, atau itu orang yang tidak begitu peduli dengan Allah, entah itu orang saleh atau penjahat besar, orang yang sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang begitu luar biasa jahatnya seperti kota Niniwe. Siapapun, umat manusia sangat membutuhkan kemurahan Tuhan, kasih Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus, yang rela mati untuk mengampuni segala dosa-dosa umat manusia. Mari saudaraku, kita renungkan dan hayati cerita Yunus dan kota Niniwe ini, yang benar-benar sangat luar biasa mengharukan ini. Karena kita melihat kasih Allah yang begitu besar, sehingga seberapa besar pun dosa-dosa manusia atau siapapun Anda, jikalau engkau mengakui kesalahanmu dan bertobat, berseru, menyatakan kesalahanmu ke hadapan Allah, Allah pasti menyayangimu. Allah pasti mengampunimu dan menyelamatkanmu. Dilupakannya semua kejahatannya, diberikannya jubah baru, dikenakannya cincin baru, dan dia akan mengadakan perjamuan besar untukmu. Dan kita tahu malaikat di sorga akan bernyanyi memuji-muji Tuhan, karena seorang anak hilang telah kembali kepada Bapa. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.